Sabar. Pilih Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Saya ini udah haji ya, haji Nia Rahmani. Saya sendiri mengecam tindakan yang anarkis ya terhadap agama-agama lain ya. Tolong hargain agama yang ada di Indonesia ini karena sudah ada dalam undang-undang. Di Indonesia bukan hanya negara Islam ya. Di Indonesia banyak suku, budaya, bangsa juga agama. Di Indonesia ada mungkin 6 agama ya. Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Katolik juga ada. Nasrani ada 2 macam, Katolik dan Protestan. Tolong dihargain. Mereka menghargai kita juga menghargai mereka. Saya waktu itu juga sempat saya salut ya, di mana ada gereja mempersilahkan umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Coba bayangin, dari situ aja lah kita malu kalau kita itu arogan dan terlalu anarkis. Mau dijadikan apa sih negara ini gitu loh? Kalau mau mendirikan negara syariah ya jangan di Indonesia gitu loh. Nah, saya sangat menyayangkan saudara-saudara kita yang terlalu fanatik, tapi tidak. Kalau orang bilang itu ngaji ini kurang adoh, belajar ngajinya itu kurang jauh, ya kan? Itu aja saya kira. Kalau ngajinya sama gajah ya pinternya di bawah kamar. Kita akan minta tanggapan dari sahabat-sahabat dari seniman dan seorang muslim menanggapi hal yang viral 2 hari belakangan ini nih Mas. Bagaimana seorang RT mengajak warganya membubarkan beberapa jemaat yang sedang ibadah di gereja. Konteksnya kan berarti ini agama lain ya, minoritas. Nah, menurut tanggapan Mas Joko sebagai seorang seniman dan sebagai seorang muslim bagaimana? Ini kan Indonesia. Indonesia sudah jelas diatur oleh konstitusi. Ya kan? Sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 29. Itu diingat-ingat itu. Ya kan? Ini di Indonesia. Jadi lebih baik siapapun menghargai siapapun yang beribadah, tidak hanya Islam. Ya kan? Kembali lagi ini Indonesia. Sementara di Arab sendiri saja sudah ikut Natalan, di negara-negara United Arab juga semuanya ikut memperingati agama-agama lain seperti Imlek. Kenapa gitu loh? Mau dijadikan apa sih negara ini gitu loh? Kalau mau mendirikan negara syariah ya jangan di Indonesia gitu loh. Sekali lagi ini sudah diatur di konstitusi ya kan. Sekali lagi konstitusi itu sudah mengatur, undang-undangnya sudah jelas, ini di Indonesia ya kan. Ini negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Bukan masalah fanatik yang diciptakan di Indonesia, itu perlu diperhatikan. Saya kira saya sangat menyayangkan saudara-saudara kita yang terlalu fanatik, tapi tidak. Kalau orang bilang itu ngaji ini kurang adoh, belajar ngajinya itu kurang jauh, ya kan? Itu aja saya kira. Kalau ngajinya sama gajah ya pinternya di bawah kambas. Gitu. Menurut Mas Joko sendiri sebagai seorang muslim ya, bicara sebagai seorang muslim, mendukung atau mencekam? Bagaimana tanggapannya? Apakah perlu ditindak orang seperti ini? Sudah jelas ya kan, semua undang-undang hukum berlaku di Indonesia ini sudah ada. Kita kembalikan kepada polisi yang memproses. Ya kan? Kalau memang ini dianggapnya terlalu fanatik dan mengganggu agama lain, sudah jelas. Hukumnya ada, perlu diterapkan. Jangan sampai nanti melebar. Khawatirnya kan melebar, kejadian di Lampung melebar kemana-mana, ini yang bahaya. Lebih baik itu lah, ngajinya kurang jauh. Kalau saya melihatnya, belajarlah. Kan sudah jelas, ngaji carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh Cina aja ada Islamnya, kok tak masih kepala di mana? Ya kan? Itu hati-hati. Wow, jangan sampai tidak hanya sekedar harga mati. Indonesia perlu dipertahankan oleh orang-orang yang penuh budaya. Nah itu tadi dari sahabat dan saudaraku Mas Joko Dewo. Beliau adalah senior aku di dunia seni. Kebetulan dulu pernah jadi suami aku waktu berperan. Nah di sebelah aku juga ada seorang seniman juga. Dan Islamnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Bu Haji ya Bu Haji.
Bagaimana menurut Nia tanggapannya seperti yang sekarang ini viral dan rasanya bukan sekali dua kali ya hal ini terjadi. Buat menurut Nia bagaimana dan apakah orang seperti ini harus ditindak secara hukum? Ya, aku rasa sih ya, memang bagi pembuat keonaran itu harus ditindak secara hukum, ya kan? Negara kita negara Indonesia, bukan negara Islam. Yang Arab aja masih menghargai loh agama-agama yang lain. Di Arab itu tidak semuanya Islam, ada kok yang Kristen. Karena saya sendiri juga pernah waktu menunaikan ibadah haji juga bertemu. Dan saya juga sudah pernah datang melangkahkan kaki saya itu 2 kali ke tanah suci ya, haji dan umroh. Itu saya berjumpa kok dengan orang yang beda agama di sana ya. Di sana juga masih tetap pakai hijab juga yang Nasrani ya. Jadi tolonglah sama-sama menghargai. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan pembuat keonaran. Kita jangan terlalu fanatik karena Nabi sendiri pun tidak seperti itu mengajarkannya kok. Dalam Al-Qur'an pun kita harus sama-sama menghargai satu sama lain. Itu Al-Quran juga menyatakan seperti itu loh. Kalau nggak salah yang saya baca loh ya, saya tidak tahu, belum tahu hadisnya seperti apa, tapi artinya insya Allah seperti itu ya. Tolonglah kita jaga perdamaian. Semua apa yang diciptakan oleh Tuhan kita itu sama. Tuhan itu tetap esa. Hanya jalannya kita tuh berbeda-beda. Ada yang mau lewat sini, ada yang mau lewat situ gitu. Tapi tetap tujuannya pada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya. Saya mohon kepada saudara-saudara Muslim di mana saja yang berada, tolong hargain agama selain agama kita ya. Ya, bukan begitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Itu wajib pakai dalam Al-Qur'an dia menyatakan demikian ya. Oke, salam. Ini seorang haji aja bisa berkata gitu. Jadi pada prinsipnya kalau mengatasnamakan agama itu nggak benar menurut saya, benar ya? Betul. Saya juga nggak setuju karena saya sendiri juga mohon maaf, saya memang sudah haji ya, tapi ada kok keluarga saya dari kalangan sepupu saya menikah dengan Nasrani ada, dengan Hindu ada. Mereka akur, nyaman, tidak ada perbedaan apapun dalam melaksanakan hari-hari kemenangan agama masing-masing. Toleransi beragama itu kita kuat. Natalan kakak saya datang. Begitu juga waktu Lebaran saya, mereka ya saling menghargai, saling bertoleransi. Mbak Nia sendiri mengecam hal tersebut gak untuk oknum-oknum yang mengatasnamakan agama? Oh pasti dong, karena Nabi sendiri itu tidak seperti itu gitu loh. Dan bahkan kan lakum dinukum waliyadin. Udah cukup dari itu aja deh ya. Kenapa? Saya ini udah haji ya, Haji Nia Rahmania. Saya sendiri mengecam tindakan yang anarkis ya terhadap agama-agama lain ya. Tolong hargain agama yang ada di Indonesia ini karena sudah ada dalam undang-undang. Di Indonesia tuh bukan hanya negara Islam ya. Indonesia tuh banyak suku, budaya, bangsa juga agama. Di Indonesia ada mungkin 6 agama ya. Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Katolik juga ada. Ya, Nasrani ada 2 macam, Katolik dan Protestan. Tolong dihargain. Mereka menghargai kita juga menghargai mereka. Saya waktu itu juga sempat saya salut ya, di mana ada gereja mempersilahkan umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Coba bayangin. Dari situ aja lah kita malu kalau kita itu arogan dan terlalu anarkis. Mereka aja menghargai agama kita loh. Memberikan tempat ibadah mereka tuh dipersilahkan untuk kita laksanakan sholat Id waktu lagi tahun berapa itu, saya itu masih ingat ya. Yang jelas udah pernah terjadi hal seperti itu. Coba tolonglah yang Muslim, bener-bener Muslim, jangan terlalu anarkis. Belajar lagi agama yang benar ya. Ini lagi agama kita ya, tolong diasah lagi. Gak usah sok tahu kalau belum tahu bener ya. Oke, demikian salam dari saya. Salam persahabatan, salam toleransi. Pokoknya salam damai ya. Tolong ciptakan kedamaian antara agama, antara suku, antara budaya. Jadi kalau menurut saya RT-nya ya Pak RT-nya lebih kepada jalur hukum pemerintahan, karena bagaimanapun namanya Pak RT itu kan pejabat walaupun tingkatnya RT juga pejabat pemerintahan itu. Jadi kalau langsung grebek rasanya ya kurang pas ya. Jadi harus dialurkan hukum. Nah, katanya sudah menempuh jalur hukum itu lebih baik. Jadi nanti biar ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Mudah-mudahan tidak mencari yang salah. Mudah-mudahan semuanya benar. Mungkin hanya salah paham aja ya. Nah, kita inginnya kan semua umat beragama selalu berrukun, toleransi, dan hidup damai berdampingan
saling menghargai satu sama lain. Itu aja mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat rukun-rukun saja, guyup-guyup saja. Kita semua bersaudara. Kalau menurut pendapatku sih itu tidak benar, dan kita sebagai manusia, sebagai umat harus saling menghargai aja kan gitu. Masing-masing punya keyakinan gitu. Jadi itu saya rasa kalau untuk di agama aku dan di agama Islam itu tidak mengajarkan seperti itu gitu. Jadi harus saling menghormatin, saling menghargain. Manusia kan semua harus punya pilihan. Jadi tidak bisa, itu saya anggap tidak benar seperti itu gitu. Lantas setujukah Mbak Deni kalau misalnya si Pak RT ini seorang RT loh ditindak secara hukum? Kalau menurut saya itu harus diproses seperti itu gitu. Masa sebagai RT ya harus karena sebagai RT itu kan harus memberi contoh ya, harus memberi contoh dan sebagai bisa mengayomi, bisa mendinginkan suasana gitu, seperti itu gitu. Ya. Nah, menurut Mbak Nini sendiri apa itu toleransi? Ya, itu harus, semua orang harus punya toleransi ya, harus punya toleransi, harus punya kesadaran, harus tidak boleh memaksa orang gitu. Ya itu tadi intinya harus saling menghargain aja gitu. Ya menurut aku kembali lagi ya harus toleransi dengan 6 agama ya, itu harus saling menghargain lah gitu, karena aku juga punya keluarga, bukan hanya satu agama. Jadi kita masing-masing punya tanggung jawab gitu kan. Kalau kita sudah berkeluarga kan masing-masing harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri, masing-masing punya pilihan gitu, tidak bisa dipaksakan gitu. Salam toleransi. Ketika saya mengetahui berita ini, perlu dilihat unsur-unsur awal. Yang pertama adalah apakah itu menjadi tindakan yang bisa terpengaruh atau mempengaruhi khalayak di luar. Yang kedua, apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang RT itu cukup relevan terhadap peristiwa yang ada di dalam katakan ini gereja. Nah, pada dua sisi ini kita harus bijak menyikapi bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat agama tentu dengan agama itulah yang berpengaruh. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh ketua RT yang terlihat di viral itu seakan-akan dia tidak mau tahu tentang khalayak, tentu ini harus ditata kembali bahwa dia harus memberikan sesuatu yang tidak ada ketergangguan dari pihak-pihak yang lain. Nah, dengan demikian dari dua pandangan ini hendaknya didudukkan pada regulasi yang tepat. Beliau sebagai ketua RT yang notabene pemerintahan terkecil di Indonesia, kemudian pihak gereja harus bisa menjelaskan apakah yang dilakukan ini yang menyebabkan, atau kedua-duanya yang tidak tahu. Keduanya tidak tahu. Kalau tidak tahu kedua-duanya, ya sudah, siapa yang berpengaruh terhadap lingkungan, ya tentu ini menyelesaikan. Entah ini dikuatkan di ranah hukum atau diselesaikan secara kekerabatan di dalam kemasyarakatan yang ada. Intinya adalah komunikasi yang jelas. Tetapi apakah secara pribadi Mas Cak Kulin mendukung hal yang dilakukan Pak RT? Mendukung dan tidaknya itu adalah karena saya pun tidak tahu pada posisi yang sebenarnya mengapa itu. Tetapi kalau memang itu digiring pada masalah ini tindakan anarkis, nah tentu kita harus lihat anarkis yang bagaimana penilaiannya.
oh ini gereja yang salah, oh yang mana kesalahannya. Tapi apakah pantas orang sedang beribadah di stop di dalam tempat orang beribadah itu di stop dan diberhentikan secara tiba-tiba secara paksa? Nah, Menurut Cak gimana? tentu kalau ritualnya itu tidak boleh. Tetapi ini kan saya belum tahu apakah ini pada saat ritual terjadi atau Itu sedang ritual tadi, Cak? ya. Sedang ritual. Ya, itu kan terlihat ketika itu ada yang mensyuting. Nah, sesungguhnya kalau saya mau menanggapi ya, tentu saya ada di lingkungan, ada di sekitar itu, boleh saya menanggapi lebih tajam lagi. Nah, jangan sampai kita sendiri tergiring pada situasi yang terlihat sebelum kita memahami keadaan yang ada. Demikian. Oke, thank you, Cak. Terakhir, demi keutuhan NKRI, yang disebut orang NKRI harga mati adalah persatuan dan satukan dalam keberbedaan. Terima kasih, salam Indonesia.